Amalan apa sih yang paling berat untuk diamalkan? Ada 3 amalan. Yang pertama adalah dermawan saat memiliki sedikit. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kalau orang yang sedang punya kekayaan banyak, pelit, bisa dibayangkan ya. Ketika kekayaannya tinggal sedikit, kira-kira pelitnya nambah atau kurang? Ketika kekayaannya banyak, pelit. Ketika kekayaan tinggal sedikit, kira-kira pelitnya nambah atau ngurang? Nambah bukan? Lagi banyak saja, pelitnya segitunya. Apalagi ketika sedikit. Betul nggak? Makanya dermawan saat memiliki sedikit itu yang paling susah. Dan saya sering mengalami situasi seperti itu. Ada saja yang diutus Allah datang ke rumah. Gak datang ke rumah pakai WA. Betul gak? Iya. Punya duit 500.000. Ada orang gak punya beras. Saya tanya, berapa anggota keluargamu? 11 orang. 11. Kirim 50, gak cukup. 100, besok minta lagi. Ah, repot-repot. Kirim aja 1 karung. Berat gak kira-kira? 1 karung beras berapa? Mang Ujang? Berapa? 280. Punya uang 300.000. Harga 1 karung beras 280.000. Jujur ya mau saya bilang sama Bapak Ibu semuanya. Jadi gak ngasih. Ah, bohong. Itu. Ya. Memang itu yang paling berat itu. Dermawan dikala tidak ada. Dan ujiannya akan ada. Gini ya. Lagi punya duit banyak, malah gak ada yang datang. Lagi duitnya sedikit, malah banyak yang datang. Tahu gak maksud Allah? Tahu gak maksud Allah? Apa maksudnya? Allah sedang menjadikan kita orang hebat. Kalau kita lagi banyak, orang datang susah dan kita bisa membantu mereka, gak hebat. Justru saat kita sedikit tapi kita masih bisa bantu sebesar yang mereka ingin, itu hebat. Saya tanya lagi sekarang, mau gak dihebatkan oleh Allah? Mau apa tidak? Ah, bohong. Jadi mau jadi orang hebatnya pasti iya. Kalau ditanya di sini, mau gak jadi orang hebat? Mau. Mau gak melewati proses untuk jadi orang hebat? Mulai lemah kan? Jadi ketika ditanya mau gak jadi orang hebat? Orang hebat itu tidak mungkin lewat proses biasa. Untuk menjadi orang hebat itu prosesnya tentu saja hebat. Betul gak? Kalau kita jadi pengusaha karena difasilitasi itu biasa. Tapi jadi pengusaha dari nol tanpa fasilitas. Benar-benar hasil upaya sendiri. Beda. Sangat berbeda. Jadi kalau ditanya oleh saya, mau nggak jadi orang luar biasa? Mau nggak? Ya semuanya mau. Tapi caranya luar biasa. Mau nggak? Lemah. Mulai jawabannya. Sumir. Baik sama orang baik, biasa atau luar biasa? Biasa. Baik sama orang tidak baik, biasa atau luar biasa? Mau jadi orang luar biasa. Sudah baik sama orang yang tidak baik. Jadi dikiranya sama kalian ngaji itu di sini. Di sini
Bukan. Kalau di sini ditanyakan sama saya, mau nggak jadi orang luar biasa di sini? Jawabannya mau. Selesai dari sini langsung diproses oleh Allah. Kita mulai ya, kata Allah. Keluar dari sini beberapa langkah langsung dikasih cara-cara luar biasa untuk menjadi orang luar biasa. Nolak apa nerima? Kalau begitu saya tanya yang terakhir nih, jadi nggak jadi orang luar biasa? Nggak jadi. Jadi itu namanya ilmu tidak ada manfaatnya kalau begitu. Untuk bisa bicara seperti ini, seperti saya, emang caranya biasa? Ujiannya luar biasa. Dituduh ini, dituduh itu. Yang tidak saya lakukan pun ada tuduhannya. Coba. Ya, iya. Tapi saya udah tahu, ini mah permainan Allah. Karena Allah sedang menjadikan saya menjadi orang luar biasa. Caranya harus luar biasa. Gak mungkin lewat cara biasa. Karena sadar ini permainan Allah, oke. It's okay, no problem. Saya jalani. Jadi lagi-lagi perlu apa? Kesadaran. Nih, sudah saatnya saya bicara begini, berarti kemarin-kemarin kan kita bicara dalil-dalilnya. Sekarang kita sudah mulai masuk ke praktek. Saya kasih masalah. Saya punya cerita, gini ceritanya. Nanti pertanyaannya, gimana kalau Anda jadi saya? Ini ada cerita gini. Ada orang, taruhlah punya kasus hukum. Datang ke rumah kita. Dia mau pinjam uang sejumlah tertentu, dan kalau uang itu tidak ada, maka dia akan dipenjara. Ngerti masalahnya? Oke. Datang ke rumah saya. Dia tidur di rumah saya bermalam-malam. Dan ketika saya bilang, kapan kau mau pulang? Sebelum saya bawa uang sejumlah itu, saya nggak akan pulang. Karena kalau saya keluar dari rumah ini, saya pasti ditangkap aparat hukum. Bisa membayangkan saya seperti itu? Ini kejadian nyata nih. Kejadian nyata. Kira-kira berat apa tidak? Berat. Saya mau tanya lagi, kira-kira kalau Bapak Ibu ada di posisi saya, apa yang mau dilakukan? Seandainya uang sejumlah itu kita punya, apa yang dilakukan? Dikasih? Kasih, bagus. Seandainya uang sejumlah itu tidak ada, apa yang mau dilakukan? Saya di posisi uang sejumlah itu tidak ada di tangan saya. Apa yang saya lakukan? Saya cari uang itu sampai terkumpul sejumlah itu dan saya kasih, baru pulang. Dan yang terjadi sampai sekarang gak balik-balik lagi ke saya. Dan saya harus membayar sejumlah itu kepada pihak ketiga. Kalau Bapak Ibu ada di posisi saya, marah? Marah? Apakah marah menyelesaikan masalah? Nah, apa yang mau dilakukan? Lari ke diri sendiri lagi. Jangan-jangan saya di kehidupan yang lalu pernah ditolong dia
Karena saya pernah punya masalah yang sama seperti dia. Saya terima seutuhnya dan sampai hari ini saya masih bayar cicilannya. Padahal dia entah di mana. Berat gak itu? Praktek gak gitu? Itu ngaji. Jadi kalau sekarang saya mau tanya nih, kalian suka ngaji apa tidak? Suka ngaji apa tidak? Yang di sini sekarang bukan ngaji, ini mendengarkan ceramah. Ngaji itu praktek saat berhadapan dengan situasi nyata. Sekarang saya kasih PR lagi. Saya ke kampus, ada mahasiswa sedih di sudut ruangan. Ternyata dia tidak boleh mengikuti ujian karena belum bayar UKT. Nih, kalau terjadi sama Bapak Ibu, apa yang mau dilakukan? Pernah nggak lihat orang sedih di sudut ruangan, kemudian kita ingin bertanya apa masalahnya, pernah nggak? Yang terjadi kebanyakan orang, boro-boro ingin tahu masalahnya. Peduli saja sama kesedihannya, tidak ada. Betul nggak? Apakah seperti itu orang beriman? Jadi jangan sombong lalu mengatakan kita sudah beriman. Makanya untuk mengukur seseorang baik atau buruk, jangan dilihat dari berapa sering dia pergi ke tempat ibadah. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Itu ukuran yang paling nyata bagi saya. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Kalau dalam diri kita tidak ada welas asih, tidak ada rasa peduli sedikit pun pada orang lain, bohong menurut saya. Bohong, yang disembah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Bohong, yang disembah Tuhan Maha Kaya. Bohong. Saya yakin ibadahnya juga susuganan. Surganya susuganan. Apakah selamat atau di akhirat nanti? Jelas susuganan. Itu yang namanya judi, dan itu judi yang haram. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Saat ada orang yang perlu ditolong kita diam, sebenarnya kita ini berpaling dari tangan Allah yang sedang dihadirkan kepada kita. Padahal sebetulnya itu adalah tali Allah yang menyelamatkan kita. Kenapa hari ini saya berbicara ini? Sudah saatnya spiritual itu nampak menjadi perilaku di kehidupan nyata. Maaf ya, kalau ada orang sakit, sebaiknya jangan cuman kirim Al-Fatihah di WA. Tengok, jangan-jangan gak punya duit buat ke dokter. Ini udah kebiasaan sekarang. Udah kebiasaan. Yang sakit di WA aja. Hati-hati itu tipuan. Belum selesai kewajiban kita. Harusnya kita tanya sakitnya apa, berapa lama, punya BPJS atau tidak. Apa yang bisa saya bantu? Kelompok kita ini kelompok spiritual. Bukan kelompok orang-orang penghayal. Jadi sudah saatnya kita menyentuh aspek realitas. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Kata Tuhan dalam hadis qudsi. Bagaimana engkau sakit Tuhan? Tetanggamu yang sakit. Dan kalau kamu datang menjenguknya, kau menjenguk aku. Apa pesan hadis qudsi itu? Pesan hadis qudsi itu adalah berhentilah
sekedar basa-basi di WA group. Dan kita merasa sudah bersimpati. Menurut saya itu bagus, tetapi tidak menyelesaikan apa-apa. Setuju nggak kalau dengan saya? Gimana kalau kita punya sebuah tabungan sosial yang semut-semut, yang gajah-gajah, kelola secara bagus. Kita ubah nanti kalau ada yang sakit, jangan cuma didoakan di WA. Utus seseorang dari tempat ini menemuinya. Kasihlah santunan untuk membahagiakan orang yang sedang kesusahan. Setuju nggak? Itu spiritual. Setuju apa tidak? Semangat dong. Oke. Nanti mulai aja, silakan bikin penitiannya. Kita mau naik kelas. Ya, jangan puas cuman mendoakan. Ada orang meninggal, jangan cuman innalillahi wa inna turut berduka cita. Udah orang meninggal, berduka cita, turut lagi kita. Kacau itu, ya. Ya. Jadi saya harapkan dana sosial itu menjadi dana abadi yang bisa menyantuni saudara kita yang ditinggalkan keluarganya. Saya yakin itu akan membahagiakan. Dan kita akan jauh lebih bahagia. Itu spiritual. Spiritual bukan meditasi. Spiritual bukan hening di tempat tersembunyi. Itu latihannya. Spiritual adalah praktek di kehidupan nyata. Setuju? Setuju apa tidak? Oke, bagus. Berarti ngaji Rabu lanjut. Kalau saya ajak begitu nggak mau, ya udah ngaji Rabu stop. Buat apa? Kalau tidak ada efeknya, betul nggak? Harus ada dampaknya untuk diri pribadi kita dan untuk banyak orang. Karena iman akhirnya adalah kepedulian. Baik, yang kedua, menghindari maksiat saat tidak ada siapa-siapa. Itu yang paling berat. Saya tidak maksiat karena banyak orang yang melihat. Itu gak hebat. Tidak maksiat walaupun tidak ada siapa-siapa, hebat. Di kantor yang tahu uang ini cuma saya. Anak buah saya juga tidak tahu. Uang ini langsung ke rekening saya. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kan? Mulai di kotak-katik. Itu kepentingan pribadi. Tetapi orang yang hebat, dia mengatakan sekalipun banyak anak buah saya tidak tahu. Tapi saya tidak bisa berbohong pada diri saya sendiri. Dan bersama saya ada Dia Sang Maha Melihat. Betul kata Era Kartini. Nuraniku itulah Tuhanku. Nuraniku itulah surgaku. Nuraniku itulah nerakaku. Saat aku berbuat baik, nuraniku senang dan mengganjarnya. Saat aku berbuat jahat, nuraniku akan menghukumnya dengan rasa bersalah yang dalam. Jadi Tuhan yang di luar terus saja disembah-sembah, dicari-cari. Tapi Tuhan yang hidup di dalam diri kita, yang maha hidup, tidak pernah kita pedulikan. Paham? Yang ketiga, menyampaikan kata-kata yang benar di hadapan orang yang ditakuti, di hadapan penguasa. Berat semua ini. Tetapi ini jalan untuk menuju yang luar biasa. Ya, baru aja ya digosipin, wah jangan-jangan ibu ikut pengajian sesat. Langsung besoknya datang lagi. Katanya mau jadi orang luar biasa, tetapi tidak mau dengan cara-cara yang luar biasa. Rasulullah aja dibilang gila. Sekelas beliau aja dibilang sesat. Sekelas beliau aja dibilang dengan penghinaan-penghinaan yang rendah semacam itu.
apalagi kita. Jadi kalau kita ngikutin sunnahnya beliau, kemudian dicap itu dicap ini, biasa aja, nggak apa-apa. Kan yang paling tahu kita sendiri, betul nggak? Kan hakikatnya tidak ada manusia ingin celaka, semua ingin selamat, bukan? Tetapi ingin selamat kan belum tentu kita ngikutin jalan kebanyakan orang. Karena yang banyak juga belum tentu benar, apalagi yang sedikit. Betul nggak? Gitu. Tapi kan kita sudah punya patokan dalam diri kita. Kita sudah punya akal, kita sudah punya kecerdasan untuk bisa menyaring, betul nggak? Mana yang masuk akal, mana yang tidak. Baik, ya. Mau nggak kita menjadi orang luar biasa? Prakteknya sederhana kan? Satu, apa? Dermawan dikala sedikit. Wah, saya sekarang sedang banyak, ayah. Berarti nunggu sedikit dulu ya supaya luar biasa. Entong. Kan hidup itu selalu dualitas, tidak selalu begitu. Lagi banyak ya udah jelas, lagi banyak itu udah jelas, sedikit aja berbagi, apalagi lagi banyak. Wah, kalau saya lagi banyak berbagi kan tidak termasuk luar biasa. Jadi gimana tuh? Nunggu tidak ada lugu. Begitu? Jangan. Yang kedua adalah menghindari perbuatan maksiat sekalipun tidak ada yang mengawasi. Dan yang ketiga, menyampaikan kata-kata yang benar sekalipun itu berat. Siap apa tidak? Iya, harus siap. Kan mau jadi luar biasa. Betul nggak? Iya. Abdi badannya res gitu teh. Siun. Ori gagah. Mau jadi manusia luar biasa. Ciut ya, tidak ada keberanian. Gitu. Paham ya? Baik. Jadi orang hebat itu adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kemelaratannya sekalipun sehingga orang lain menyangka ia berkecukupan karena dia tidak pernah meminta. Ini perlu saya bahas. Ya, perhatikan saya. Kalau kita sedang kekurangan, kemudian kita mengeluhkan kekurangan, itu jadi doa semakin kekurangan. Karena pikiran, kata-kata dan perbuatan itu doa. Hati-hati itu. Hati-hati ya. Nah, ini bisa diekstrapolasi. Kalau kita sudah punya masalah, hati-hati. Boleh menyampaikan masalah pada orang yang tepat, yang bisa membantu menyelesaikannya. Jangan diumbar kepada sembarang orang. Kalau hanya diceritakan berulang-ulang, hanya menguatkan masalah kita. Karena pikiran, kata-kata, dan tindakan itu doa yang sebenarnya. Nih, saya kasih tahu. Kalau kita sedang susah, jangan menunjukkan. Coba susah. Udah, supaya kelihatan susah. Saya mau pakai baju compang-camping saja. Maaf ya, maaf. Itu yang sedang pakai baju compang-camping, dia itu sedang memamerkan kesusahannya pada orang lain. Kira-kira akan keluar nggak dari kesusahan? Tidak, makin susah. Karena pikirannya susah, kata-katanya juga pasti susah. Betul nggak? Betul. Ya, gitu kan? Gitu. Yang didongengkan pasti kesusahan. Yang dilakukan tindakan yang membuat orang lain tahu kalau dia susah. Pakai baju sengaja rambut rapi pun diacak-acak. Ya. Kasih lumpur-lumpur dikit. Biar kelihatan susah. Jadi doa enggak itu? Gimana ya saya pengen menyampaikan ini sama mereka yang suka begitu. Caranya gimana ya? Karena kalau mereka terus begitu, sesungguhnya dia sudah menjadikan itu sebagai doa bagi kesusahannya. Nih saya kasih tahu. Susah.
uang nggak punya, tapi tidak pernah cerita kesusahan dan tidak pernah menunjukkan diri kalau dirinya sedang susah. Cerah, ceria. Itu jadi doa, nggak akan lama tuh susahnya. Ieu mah tiap panggih teu oleh teu seri-seri acan. Aduh. Ini perilaku kalau tidak saya sampaikan begini kan tidak disadari, betul nggak? Dianggapnya ketika kita menampilkan kesusahan, kemudian orang berbelas kasih kepada kita, dan kemudian kita akan keluar dari masalah itu, tidak. Makanya ada belas kasih, ada cinta kasih. Ya, paham maksud saya? Ayo kita sekarang mulai, bukan berpura-pura, bukan. Sebetulnya itu sedang menghibur diri supaya kita tidak semakin terjebak dalam sesuatu yang disebut dengan kesusahan.